our channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing dan cerita bagaimana aku bisa daftar kuliah di bidang farmasi dan lanjut di profesi apoteker dengan ijazah Gontor. Dari mulai pendaftarannya sampai gimana prosesnya. Dan ini juga bisa berlaku buat teman-teman yang lulusan dari Gontor yang mau kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan bidang IPA ataupun IPS. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa stay tune di video ini, dan jangan lupa yang baru gabung di channel kami silahkan klik tombol subscribe-nya dan tuju juga langsung notifikasinya. Awal lulus dari Gontor tahun 2015 itu aku tidak langsung mendaftar ke perkuliahan karena memang semua santri Gontor yang baru lulus dari Gontor itu tidak boleh langsung kuliah karena mereka wajib mengabdi terlebih dahulu selama 1 tahun. Kecuali bagi mereka yang mendapatkan tempat pengabdian di Pondok Gontor, itu mereka boleh langsung kuliah di Unida atau di Universitas Darussalam Gontor. Nah, karena dulu aku mendapatkan tempat pengabdian di Pondok Alumni, yaitu di Pondok Modern Darun Najah Pusat di Jakarta Selatan. Jadi aku di sini nyiapin dulu persiapan untuk mengikuti ujian setelah pengabdian selama 1 tahun. Saat lulus dari Gontor, sebenarnya aku tuh maunya kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan pada saat masa pengabdian, aku sudah mulai sedikit mempersiapkan apa saja yang kira-kira akan diujikan pada saat tes masuk Al-Azhar Kairo, dan sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian masuk Al-Azhar Kairo. Tapi karena tidak diperbolehkan sama orang tua, akhirnya aku tidak mengikuti ujian tersebut. Jadi udah daftar tapi tidak mengikuti ujian tersebut. Karena tidak diperbolehkan untuk kuliah di Al-Azhar, akhirnya aku mengambil jurusan yang menjadi opsi keduaku apabila tidak lulus tes masuk Al-Azhar, yaitu di bidang kesehatan. Dan bidang kesehatan ini yang aku ambil itu ada jurusan kedokteran dan farmasi. Pada masa pengabdian ini, akhirnya aku mulai mencari-cari info-info tentang perguruan tinggi negeri yang memiliki kedua fakultas tersebut dengan minimal akreditasi B. Untuk mempersiapkan ujian ini, aku membeli beberapa buku bank soal yang sudah ada kunci jawaban plus penjelasannya. Dan sekitar 1 sampai dengan 2 bulan sebelum ujian dilaksanakan, aku juga mengikuti bimbel di Ganesha Operation. Ujian yang aku ikuti ini ada SBMTN dan ada juga ujian bersama untuk masuk ke perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN. Berkas yang diperlukan pada saat pendaftaran pasti membutuhkan ijazah kelulusan yang setara dengan SMA. Karena pada saat itu aku masih masa pengabdian dan belum boleh mengambil ijazah, akhirnya saat pendaftaran aku menggunakan surat keterangan lulus dari Gontor yang didapatkan dari Gontor pada saat yudisium kelulusan kelas 6 di Gontor. Dan di sini juga ada cerita menarik pada saat aku mengikuti ujian bersama untuk perguruan tinggi Islam negeri. Jadi pada saat itu aku mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab yang pikirku ini buat jaga-jaga kalau misalkan di bidang kesehatan ini aku tidak keterima di ujian SBMTN. Tetapi ternyata pada saat ujian aku tuh tidak mengerjakan soal sebanyak 50 soal. Oh no. Hal ini bukan karena aku tidak bisa mengerjakan atau karena soalnya terlalu sulit, melainkan aku tidak tahu kalau ternyata masih ada lembaran soal lagi yang belum aku kerjakan. Dan aku tuh baru tahu sekitar 5 menit lagi sebelum waktu ujian berakhir. Dan pada saat itu pengawas tuh bilang ke para peserta ujian, waktu kurang 5 menit lagi, silahkan koreksi kembali. Dan setelah aku koreksi, ternyata masih ada lembaran soal lagi yang belum aku jawab, dan itu jumlahnya sekitar 50 soal. Karena kurang 5 menit lagi, akhirnya tidak aku kerjakan soal-soal tersebut. Dan pada saat waktu habis, akhirnya aku kumpulkan soal dan jawaban tersebut dan keluar kelas langsung. Setelah beberapa hari, akhirnya datanglah hari pengumuman kelulusan di SBMTN dan ujian masuk perguruan tinggi Islam negeri. Pada saat itu, hasil kelulusan aku tidak lulus di kedua ujian tersebut.
akhirnya aku mengikuti ujian masuk di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang, yang merupakan perguruan tinggi farmasi tertua dan pada saat itu sudah terakreditasi A. Dan satu kali ujian, alhamdulillah di situ aku langsung lulus dan keterima setelah S1 farmasi, dan lanjut juga profesi apotekernya di Stifat juga. Jadi intinya teman-teman yang mau mondok ke Gontor jangan pernah ragu dan takut kalau misalkan setelah lulus dari Gontor gak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, swasta, ataupun kampus-kampus yang kalian inginkan dengan jurusan IPA ataupun IPS, bidang kesehatan ataupun bidang sosial. Dan itulah sedikit cerita pengalaman aku, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu support channel kami dan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.